Mungkin bagi sebagian orang gerakan reform Injili terkesan angku dan sombong. Bukan sebagian, banyak orang. Terus terang aja lah. Ya, reform Injili itu sombong. Yang paling sombong Stephen Tong. Tong apa ini? Sombong ini. Ya, tong kosong, tong setan, silakan. Tong sampah. Saudara, saya berkata kepada saudara, banyak orang yang permulaan jengkel sama saya, beberapa tahun kemudian berubah. Dan akhirnya mereka merasa betul-betul perlu apa yang dikatakan seperti itu. Karena memang yang dikatakan itu betul, cuma dulu kita belum sadar. Siapa yang dulu tidak senang reform, jengkel sama reform, atau jengkel sama saya, akhirnya makin dengar, makin merasa betul juga. Mulai rasa perlu gerakan reform. Ada orang demikian, coba angkat tangan, saya mau lihat. Ya. Yang lain dari lahir sudah suka reform ya. Rupamu. Siapa yang merasa dapat berkat daripada gerakan reform dan dari khotbah saya, coba angkat tangan. Tangan diturunkan. Saudara, peribahasa yang mengatakan, bukan takut tidak ngerti barang, paling takut barang banding barang. Saudara dengar khotbah saya rasa sulit, sombong, ketat, keras, panjang, dalam. Dengar. Coba tahan terus. Dengar 10 khotbah. Sudah selesai, dengar lagi khotbah yang tidak bertanggung jawab. Engkau mulai rasa, kok gini ya? Tak enak ini ya. Lucu-lucu toh ya. Isinya kosong ya. Nggak cocok sama saya. Kok gini ya? Dulu engkau nggak ngerti. Waktu nggak ngerti kasih apa aja terima. Itu namanya rendah hati. Ya. Sekarang kalau ada satu berlian yang asli sama berlian yang palsu, taruh di situ. Lalu ada orang bilang, ini yang asli. Ini, perhatikan ini. Yang lain loh. Itu nggak asli. Engkau bilang sama dia, sombong lu ya. Angku sekali. Semua sama. Begitu. Ya. Begitu. Ya. Harganya semua mau ya. Nah, besok saya bawa 2 ke rumahmu. Yang satu asli 300.000 US. Yang satu palsu juga 300.000 US. Dia bilang sama ya. Ya. Nanti kamu bayar ya. Saudara-saudara, kamu akan mengatakan, betul lah. Ini asli itu tidak, coba cari dia. Kenapa ya? Oh ya, mengkilapnya lain, refleksinya lain. Lalu engkau mengatakan, kalau begini saya, aduh, syukur kepada Tuhan. Engkau datang, kalau tidak dua-dua saya bayar, harganya sama. Engkau kalau beli barang palsu, bayarnya uang untuk yang asli. Engkau sakit tidak? Sakit tidak? Arloji Rolex yang paling banyak dipalsu di dunia. Yang palsunya sudah hampir mirip 90% seperti yang asli. Tapi yang asli itu sekarang sudah naik sampai 40 juta. Yang palsu itu 300.000. Dilihat hampir sama. Hanya orang yang asli langsung tahu ini asli, itu tidak. Lalu ada orang kasih tahu jangan beli itu. Itu tidak benar. Engkau bilang angkunya, sombongnya. Semua juga sama kok. Kalau seorang kaya, luar biasa kayanya, sekarang melamar engkau, mau menikah dengan engkau, lalu engkau dikasih berlian yang palsu. Engkau bilang tak apa-apa lah, sama. Semua kan kaca. Boleh saja. Dia orang kaya kok. Dia orang kaya, tapi dia memberi barang palsu untuk melamar engkau menjadi istrinya. Itu penghinaan. Menghina engkau, merasa engkau itu tidak perlu dikasih yang baik. Engkau hanya ditipu dengan satu berlian yang palsu saja. Sekarang kalau seorang berani pakai jubah pendeta, memberikan khotbah yang tidak bertanggung jawab sembarangan, engkau bilang sama. Engkau terlalu bodoh. Beli barang mau yang asli, cari Tuhan boleh yang palsu. Pilih sekolah, minta yang baik. Pilih gereja, sama saja. Karena kebodohan rohani, kita sudah tertidur, kita tidak peka, kita boleh ditipu oleh iblis seperti itu. Saudara-saudara,
Itu sebab kalau engkau merasa reform sombong, saya ngerti kok. Di Hong Kong ada satu orang tua perempuan dikasih kasetnya Stephen Tong. Dia dengar, siapa? Pendeta Stephen Tong. Khotbahnya dia sombongnya, cara ngomong tegas seperti dewi-dewi yang benar. Sesudah gitu dia jengkel sekali sama saya. Tetapi dia dengar lagi. Di dalam 1 bulan dia mengatakan, yang dikatakan itu benar juga. Setiap kalimat kritikan dia tentang gereja memang betul begitu. Iya ya, dia suka mulai sadar betul dari kasar itu. Terus dia mulai dengar, siapa sih ini Stephen Tong? Di mana dia orangnya? Dia cari di Hong Kong. Saya tidak tinggal di Hong Kong. Dia baru tahu ini bukan orang Hong Kong. Nah, ini orang omong Goi, tapi bukan orang Hong Kong. Dari Taiwan ya. Dia tanya orang Taiwan, tidak ada. Di mana itu Stephen? Itu orang Indonesia. Orang Indonesia kok bisa ngomong Goi ya? Lalu akhirnya tanya sampai akhirnya mau tahu saya itu siapa. Dan setelah ketemu, tahu dia bilang sama saya begitu dengar, merasa engkau orang paling sombong di dunia. Sekarang saya merasa setiap kalimat yang kau katakan betul-betul diperlukan oleh gereja yang sedang tidur. Kapan kalau kau datang ke Hong Kong, sewa gedung yang besar, bikin pembangunan yang besar, semua uang sewa saya bayar, saya tolak. Kalau engkau yang sewa, saya yang khotbah, akhirnya yang datang kau sama saya. Mari kita berdoa supaya bangkitkan semua orang ikut berbagian, gotong royong untuk bikin gerakan ini jadi. Dia sekarang sudah umur lebih daripada 76, sakit-sakit. Saben hari 3 kali berdoa untuk mendukung pekerjaan Tuhan ini. Dan dia sudah beli ratusan kaset, dibagikan ke Kanada, ke Amerika, supaya orang mendengar firman Tuhan yang baik. Saudara-saudara, saya tidak suka jadi pemimpin, tidak. Tapi Tuhan telah mendesak supaya saya harus membawa gerakan ini menjadi gerakan yang bukan hanya berada di Indonesia, juga ada di seluruh dunia.